Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Bagaimana kabar? Pasti semuanya dalam sukacita bukan? Dan hari ini di Minggu Estomihi ini, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang menjadi berita Injil untuk minggu ini, yaitu dari surat yang kedua dari Petrus. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16 hingga ayat 21. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Pada waktu kami memberitahukan kepadamu betapa agungnya kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, kami tidak bergantung pada dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Keagungan Kristus itu sudah kami lihat dengan mata kepala sendiri. Kami berada di sana ketika Ia dihormati dan diagungkan oleh Allah Bapa. Pada waktu itu terdengar suara dari Yang Maha Mulia yang berkata kepadanya, "Inilah anakku yang kukasihi, Ia menyenangkan hatiku." Kami sendiri mendengar suara itu datang dari sorga ketika kami berada bersama Dia di atas gunung yang suci itu. Itu sebabnya kami lebih yakin lagi akan pesan Allah yang dikabarkan oleh para nabi. Sebaiknya kalian memperhatikan pesan itu, sebab pesan itu seperti lampu yang bersinar di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan cahaya bintang timur bersinar di dalam hatimu. Terutama sekali, hendaklah kalian ingat ini. Pesan Allah yang disampaikan oleh para nabi tidak boleh ditafsirkan menurut pendapat sendiri. Sebab tidak pernah pesan dari Allah dikabarkan hanya untuk kemauan manusia. Tetapi Roh Allah menguasai orang untuk menyampaikan pesan dari Allah sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sekarang kita hidup di zaman yang disebut dengan zaman post-truth. Yaitu zaman di mana berita hoaks, berita rumor, berita yang tidak jelas sumbernya sering dianggap menjadi kebenaran karena terus di-share, terus diulang-ulang. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Joseph Goebbels. Beliau mengatakan begini, kebohongan yang diceritakan satu kali tetaplah kebohongan. Tetapi kebohongan yang diceritakan ribuan kali akan menjadi kebenaran. Coba lihat Photoshop yang membuat foto itu bisa diedit. Editan itu bisa diklaim sebagai foto yang asli. Dan itu sering membunuh karakter seseorang. Karena itulah saudaraku, kita diajak harus bijak dalam bermedia sosial, yaitu dengan mencari kebenaran dari berita itu ke sumber aslinya, ke tangan pertamanya. Saudara-saudaraku, itulah yang terjadi di jemaat alamat surat Petrus ini. Warga jemaatnya kebanyakan berasal dari agama Yahudi. Dan mereka ini sudah sangat-sangat lama merindukan kedatangan Yesus kedua kali atau yang sering disebut sebagai parusia. Tetapi Yesus itu tidak kunjung datang. Saat itulah muncullah pengajar-pengajar palsu yang memutarbalikkan kebenaran sesuai dengan selera mereka. Mereka memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan karena mereka menafsirkan itu sesuai dengan keinginan mereka. Secara khusus tentang kedatangan Yesus kedua kali atau parusia itu, ini bisa kita baca di pasal 3 ayat 3 hingga ayat 10. Mereka mengatakan kepada anggota jemaat supaya mereka jangan lagi percaya dan tidak perlu lagi menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Dan mereka mengatakan tidak ada hari penghakiman. Itu hanyalah dongeng, itulah hanyalah isapan jempol belaka. Kata mereka seperti tertulis di ayat 16. Apa akibatnya? Banyak dari anggota jemaat yang hidup
yang hidupnya menjadi sembarangan. Karena tidak takut lagi akan hari penghakiman dan sehingga mereka tidak lagi menjaga kekudusan hidupnya. 2 Petrus 3 ayat 3. Karena itulah saudaraku, Petrus menuliskan surat ini untuk mendesak jemaat supaya jangan percaya akan ajaran sesat itu. Dengan berani Petrus meyakinkan mereka, dan itu jugalah yang meyakinkan kita hari ini bahwa Yesus itu benar-benar adalah anak Allah, sehingga semua yang dikatakan Yesus itu adalah benar dan pasti terjadi. Dia pasti datang kedua kali. Karena Yesus sudah menerima kemuliaan dari Allah. Seperti kita baca di ayat 17. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang itu, kata Petrus. Lalu mengapa Petrus begitu yakin, begitu berani meyakinkan mereka dan meyakinkan kita hari ini? Mari kita lihat di ayat 16 sampai ayat 18. Dia mengatakan karena dia adalah saksi mata. Dia adalah orang yang asli. Dia adalah tangan pertama yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Dia sendiri yang melihat bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Ketika Yesus mengalami transfigurasi, ketika Yesus dipermuliakan di atas bukit, seperti tertulis di Matius 17 ayat 1 hingga ayat 8. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karena itulah Petrus berani menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar Raja yang maha mulia. Telinganya sendiri yang mendengarkan suara Allah dari atas yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Karena itu melalui nats kita hari ini, Petrus mau meyakinkan jemaat dan mau meyakinkan kita hari ini. Dia mau mengatakan, saya benar-benar melihat semua peristiwa transfigurasi di bukit itu. Dan itu adalah gambaran kedatangan Yesus kedua kalinya. Karena itu dia pasti akan datang dalam kemuliaan dan dalam kekuasaan. Karena itu jangan ragu-ragu mengimani, jangan ragu-ragu menantikannya. Penghakiman itu pasti ada. Itu bukan dongeng, tetapi itu pasti terjadi. Yang penting sekarang itulah menurut Petrus, persiapkan dirimu menantikan kedatangannya. Dan Petrus masih melanjutkan di ayat 19 hingga 20 untuk meyakinkan mereka dan meyakinkan kita hari ini bahwa peristiwa transfigurasi dan parusia bukanlah hal yang datang dengan tiba-tiba, tetapi itu sudah dinubuatkan sejak lama oleh para nabi-nabi. Karena itu semuanya itu adalah benar, bukan dongeng. Dan kebanyakan dari nubuatan nabi-nabi itu sudah diwujudkan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itulah para rasul percaya, para rasul juga mau berpegang teguh kepada nubuatan nabi-nabi itu. Dan hari ini kita juga diajak supaya kita mempercayainya. Karena itulah kita juga diajak hari ini supaya kita cermat meneliti nubuatan para nabi. Sehingga kita bisa dengan tenang, dengan baik mempersiapkan diri tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu. Supaya jangan terulang apa yang dialami oleh penduduk Bethlehem. Mereka sudah sangat merindukan kedatangan Mesias. Tetapi mereka tidak sadar bahwa Mesias sudah lahir di kota mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu mengapa. Karena mereka tidak cermat meneliti dan mengimani nubuatan Nabi Mika itu. Karena itulah saudaraku, Tuhan melalui surat Petrus hari ini mengingatkan kita. Sama seperti khotbah minggu yang lalu. Supaya kita semakin hari semakin rajin, semakin cermat meneliti firman Tuhan. Mengapa? Karena di ayat 19b dikatakan, firman itu adalah pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing.
dan bintang timur bersinar di dalam hatimu. Artinya, bila kita semakin rajin membaca Alkitab, maka hati kita akan menjadi terang. Pikiran kita juga akan menjadi terang, semakin memahami firman itu. Sehingga kita tahu mana ajaran yang salah, mana ajaran yang palsu. Bila kita rajin membaca firman itu dengan cermat, kita tidak bisa lagi disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu manapun. Tetapi dengan rajin membaca firman Tuhan dengan cermat, kita menjadi tahu mana ajaran yang benar, mana ajaran yang palsu. Dan di samping itu saudaraku, dengan perkataan ini kita diingatkan bahwa hidup kita ini sering diterpa oleh kegelapan-kegelapan. Hidup kita menjadi gelap mungkin karena penderitaan, mungkin karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, mungkin karena rugi, mungkin karena gagal dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam studi, dan lain. Tidak sedikit orang yang menjadi putus asa karena kegelapan-kegelapan itu. Karena mereka membiarkan dirinya ditelan oleh kegelapan itu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mau bunuh diri atau pergi ke dukun, pergi ke kuasa kegelapan, menambah kegelapan mereka lagi. Tetapi bagi seorang percaya saudaraku yang rajin dengan tekun dan selalu mau dituntun oleh firman Tuhan, mereka akan didatangi oleh terang Tuhan. Sehingga mereka tidak mau memberikan dirinya ditelan oleh kegelapan itu, tetapi justru kegelapan itu terusir dari dirinya. Karena itulah pemazmur di Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terutama bila Yesus terang dunia yang adalah firman yang menjadi daging itu kita jadikan sebagai penuntun dan raja atas hidup kita, maka kegelapan-kegelapan manapun tidak akan bisa menggelapi kita. Tetapi justru kita yang akan mengusir kegelapan-kegelapan itu dan kita dapat berjalan di dalam terang. Yohanes 8 ayat 12. Itu membuat hidup kita akan menjadi tenang, penuh dengan sukacita. Kita tahu memilih jalan yang benar, jalan yang salah. Kita tahu melihat mana ajaran yang benar, mana ajaran yang palsu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini juga meyakinkan kita bahwa firman yang tertulis itu, yaitu Alkitab kita, adalah benar-benar firman Tuhan. Inilah kelanjutan dari khotbah minggu yang lalu. Firman yang tertulis itu benar-benar adalah firman Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang menyuruh para nabinya untuk menuliskannya. Dan ini kita harus imani. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, bila di sana dikatakan diilhamkan, itu berarti ada proses di mana Allah turut campur tangan terhadap para penulis Alkitab melalui pekerjaan Roh Kudus, sehingga apa yang mereka tuliskan benar merupakan kata-kata asli mereka, tetapi juga sekaligus merupakan wahyu Allah. Wahyu Allah yang tidak mengandung kesalahan. Itu berbeda dengan seorang sekretaris. Sekretaris itu hanya secara mekanistis menuliskan apa yang didikte oleh atasannya, lalu dia mengetik surat itu. Bukan seperti ini. Tetapi di sana dikatakan diilhamkan Allah. Itu berarti Allah menghembuskan nafas ilahi kepada seseorang yang membuat orang tersebut berbicara atau menulis dengan kualitas, dengan
penglihatan, dengan ketetapan, dengan otoritas yang tidak mungkin ada dalam kalimat, dalam tulisan orang lain yang tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Maka pengarang Alkitab itu adalah Allah sendiri. Alkitab bukan berisikan firman Tuhan, tetapi Alkitab sendiri adalah firman Tuhan. Jadi saudaraku, meskipun Alkitab dituliskan oleh tangan-tangan manusia biasa, tetapi sumber tertingginya adalah dari Allah sendiri. 2 Petrus 1 ayat 21. Para penulis itu digerakkan oleh inisiatif Roh Kudus. Dan mereka tidak sanggup menolak gerakan Allah untuk berkata-kata, untuk menuliskan firman itu. Kita baca di Yeremia 20 ayat 9 dan Amos 3 ayat 8. Roh Allah itu mengontrol penulisnya, sehingga apa yang mereka tuliskan hanyalah apa yang dikehendaki Allah. Tetapi para penulis tetap menggunakan pikiran dan kepribadian mereka sendiri selama proses penulisan tersebut. Hal ini sangat jelas terlihat dalam perbedaan gaya tulisan dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing penulis tersebut, terutama di keempat Injil kita itu. Melalui keunikan pribadi penulis tersebut, Allah tetap dapat menyampaikan firman-Nya. Dengan demikian sangat wajar bila di dalam Alkitab termuat hal-hal yang cukup membuat para intelektual menjadi terpesona, menjadi kagum. Tetapi sebaliknya orang-orang biasa pun, orang-orang yang tidak berpendidikan pun tetap dapat memahaminya. Dan bila kita membacanya dengan hati yang hormat kepada Allah, maka kita akan menemukan Allah sendiri di dalam firman itu. Karena itulah ada seorang bapak gereja yang mengatakan, bila saudara mau berbicara, bertemu dengan Tuhan Yesus, cari dia di dalam Alkitabmu. Tuhan Yesus tidur-tidur di sana dan dia siap berbicara dengan Anda. Karena itulah firman yang tertulis itu tidak mungkin salah. Karena Allah tidak pernah salah. Firman itu bebas dari kesalahan, bebas dari kebohongan, bebas dari penipuan. Tetapi semua firman itu layak dipercaya. Termasuklah firman Allah tentang kedatangan Yesus kedua kali atau parusia. Kita hanya diajak jangan pernah menafsirkan itu dengan memakai akal, dengan memakai logika manusiamu. Jangan pernah. Lalu pertanyaannya berikutnya adalah, mengapa sampai saat ini Yesus belum datang kedua kali? Mari kita baca Alkitab kita di 2 Petrus 3 ayat 9. Di sana jelas dikatakan, bila Yesus belum datang kedua kali, saudaraku, itu bukanlah karena Yesus itu seorang pendusta atau parjaji koling. Itu bukanlah karena semua janji-janjinya adalah janji-janji palsu, sama sekali bukan. Lalu mengapa? Yaitu Allah sengaja memperlambat kedatangan Yesus kedua kali karena kasih-Nya yang luar biasa, karena Allah ingin memberi waktu anugerah, masa anugerah yang lebih panjang, supaya ada kesempatan bagi manusia untuk bertobat, sehingga kelak semuanya diselamatkan, supaya jangan ada yang binasa. Itulah yang kita sebut sebagai masa anugerah, tiki parasia. Dengan itu saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan, mari gunakanlah masa anugerah ini sebaik-baiknya. Pakema tiki parasianon sadenggan nidengganna, untuk percaya, untuk mengandalkan Tuhan Yesus, supaya semuanya kita selamat dan semuanya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus pasti datang dan Dia pasti menghakimi semua manusia. Itulah seruan Allah bagi kita hari ini, saudara-saudaraku. Ketika kita hidup di tengah-tengah zaman post-truth ini, dengan hadirnya banyak pengajar-pengajar sesat, terutama tentang parusia. Mari
Jadikanlah Alkitab-Mu sebagai sumber utama dan sumber pertamamu. Sola Scriptura, kata Martin Luther. Sehingga kita tidak pernah digelapkan oleh ajaran palsu. Tetapi kita akan tetap diterangi oleh terang firman Tuhan itu. Nama minggu kita Estomihi. Allah melalui firman-Nya menjadi gunung batu. Menjadi tempat perlindungan aman bagi kita terhadap semua ajaran palsu itu. Tetapi tetaplah minta bimbingan Roh Kudus. Sehingga kita bisa memahami firman Tuhan. Dan kita dikuatkan untuk melakukannya. Selamat hari Minggu saudaraku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami semua semakin yakin dan percaya bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan. Dan berilah kami roh-Mu sehingga kami semakin tekun membaca, menelaah, dan melakukan firman-Mu. Sehingga kami tidak jatuh ke dalam kegelapan ajaran palsu. Dan kami tidak jatuh ke dalam kegelapan akibat apa yang kami alami di dunia ini. Tetapi firman-Mu bisa menerangi kegelapan dalam hidup ini. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu di semua bidang kehidupan kami. Biarlah iman kami semakin hari semakin teguh menjalani semua perjalanan hidup ini. Biarlah hidup kami semakin membuahkan buah iman, sehingga kami bisa menjadi garam, menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Kami mohon juga berkatilah seluruh gereja-Mu, juga para hamba-hamba-Mu, terutama para pekabar-pekabar Injil di seluruh dunia, supaya kerajaan-Mu semakin meluas. Berkatilah juga pemerintah kami ya Tuhan, juga para pemimpin kami, bangsa kami, negara kami, dan masyarakat kami, supaya tetap solid bersatu, tetap damai, tetap adil, dan tetap sejahtera. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia dan Maha Kuasa. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.